محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتين بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat berapa? Ayat berapa? Ini ya 70 ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idza qala lahum Shu'aibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء
يكذبون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. صدق الله العظيم. وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفواك أثيم يلقون السمع وأكثرهم Sadaqallahul Azim. As-Syu'ara ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayah. Ini menceritakan tentang Nabi Syu'aib. Jadi sama seperti nabi-nabi lainnya, seperti rasul lainnya. Tatkala Nabi Syu'aib ini membawa ayat-ayatnya Allah, ditentang oleh kaumnya. Sama diuji juga atas kesabarannya. Malah kaumnya nantang-nantang, kalau memang benar kamu utusannya, tolong dong turunkan azab. Nantang-nantang seperti itu. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya dalam kejadian itu, di dalam peristiwa itu, dzalika laayah, sebuah tanda, sebuah ayat-ayatnya Allah. Wa ma kana aktsaruhum, dan tidak ada aktsaruhum, kebanyakan dari kalian, mukminin, beriman. Jadi hatinya tidak beriman. Dan kebanyakan seperti itu kaum-kaum yang dicontohkan, yang diceritakan di dalam Al-Quran ini, kebanyakan kaum-kaumnya nabi-nabi, rasul-rasul itu, kebanyakan mereka tidak beriman. Dan juga pada hari ini kebanyakan juga umatnya juga enggak beriman. Cuma tahu tapi tidak mengimani atas ketahuannya itu, atas ilmu yang dia dapat, tidak diyakini bahwa itu kebenaran. Kalau benar ilmu yang ia dapat, yang dia pelajari, yang dia kaji dalam pengajian majelis-majelis keilmuan, pasti akan menambah keimanan dan akan beramal soleh. Kebanyakan seperti itu. Jadi cuma tahu toh bahwa itu ayat-ayatnya Allah, cuma tahu toh tapi tidak mengimaninya. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya yang demikian itu di dalam peristiwa itu adalah sebuah ayat, sebuah tanda-tanda kekuasaannya Allah. Jadi kita, tujuannya kita adalah Allah. Namun yang kita ketahui selama ini hanya tanda-tandanya bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud, Allah itu kuasa, dengan mengetahui ayat-ayatnya, dengan mengetahui ciptaannya. Namun kita tidak boleh terlena dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita terlena kadang, dikira itu adalah tujuan kita, bukan. Namun tujuan kita adalah mahabbah, kecintaan, keikhlasan kita dalam beramal, yang itu terpancar dari dalam hati, dari dalam jiwa. Wa inna rabbaka lawal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu ya Muhammad, Tuhanmu wahai Nabi Syuaib, lahuwal azizul hakim, azizur rahim, maha mulia dan juga maha penyayang. Jadi Allah itu pemilik ayat-ayat, pemilik kekuasaan semua ini, ciptaannya ini adalah Al-Aziz, zat yang maha mulia. Yang dinamakan mulia ini kalau memiliki 3 kriteria. Yang pertama, dibutuhkan orang banyak. Yang kedua, tidak ada yang serupa, unik. Yang ketiga, tidak sembarangan atau jarang untuk bisa tahu hakikat Tuhan itu. Jadi kalau ditaruh ke manusia, kalau ditaruh ke makhluk, misalkan benda dulu misalkan. Jadi kalau kita mencari sesuatu barang, yang barang itu dibutuhkan, contohnya misalkan beras atau gula atau brambang, dibutuhkan sebagai bahan pokok, terus tidak ada penggantinya, maksudnya unik barang itu, misalkan penggantinya brambang merah gak ono, atau penggantinya beras karena Indonesia itu bahan pokoknya beras, misalkan diganti dengan gandum atau diganti dengan pohon, gak bisa, itu unik. Terus
sulit untuk dijumpai, sulit untuk ditemui, itu membuat barang itu mahal, membuat barang itu naik, harganya itu naik. Kalau sudah langka, dibutuhkan dan sulit untuk ditemukan, itu harga pasaran naik. Kalau manusia juga sama seperti itu. Selama manusia itu banyak dibutuhkan orang manusia itu, orang itu akan mulia hidupnya. Seperti para ulama, para kiai, banyak dibutuhkan orang mulia. Terus ada ciri khasnya, ada keunikannya. Misalkan sabar. Dibandingkan dengan para umumnya, ulama umumnya atau kiai umumnya nggak sabaran, misalkan marah. Ulama yang satu ini sabar orangnya. Terus karena kesibukannya mulang santrinya misalnya, jadi sulit untuk ditemui. Jadi ulama yang seperti itu tuh mulia, berkarisma. Dibandingkan dengan ulama-ulama pasaran itu lain, berkarisma. Jadi dibutuhkan fatwanya oleh orang, terus unik, nggak sama dengan kebanyakan ulama lainnya, terus sulit untuk ditemui. Itu membuat ulama ini mulia. Sedangkan Allah itu zat yang maha mulia. Jadi kalau kita mencari kemuliaan, gak usah kita minta kepada orang lain, cukup kita minta kepada yang maha mulia. Juga Ar-Rahim, penyayang. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Semua disayang sama Allah. Makhluk yang namanya manusia disayang, makhluk yang namanya hewan disayang, semua malaikat semua disayang. Jadi Allah itu Al-Aziz Ar-Rahim, maha mulia dan maha penyayang. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya kitab Al-Quran ini latanzilu rabbil alamin, benar-benar diturunkan oleh Allah rabbil alamin, oleh Allah yang mengatur seluruh alam. Jadi Al-Quran ini buat pedoman bagi makhluknya seluruh alam. Jadi Al-Quran yang kita baca sekarang ini adalah pedoman untuk kita bisa hidup selamat, bahagia dari dunia sampai akhirat ya di sini. Di alam dunia ini. Sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk seluruh alam. Sama seperti Kanjeng Nabi Muhammad juga diutus untuk sebagai rahmatan lil alamin, juga rahmat bagi semua alam juga. Jadi Allahnya juga yang pemilik dari alam semua ini, yang mengatur semua alam ini. Terus Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang mengatur alam semesta ini kepada utusannya yang namanya Kanjeng Nabi Muhammad, yang tugasnya adalah sebagai rahmat untuk sekalian alam. Nazala bihir ruhul amin, diturunkan Al-Quran ini perantaranya Ruhul Amin. Ruhul Amin itu adalah gelar bagi malaikat Jibril alaihissalam. Ruhul Amin, yang amin, yang amanah, supaya kita aman, supaya kita hidup aman, sentosa, selamat. Kita harus mengikuti petunjuk
yang berada dalam Al-Quran. Ala qalbikah, jadi diturunkan Al-Quran ini ala qalbikah, kepada hatimu ya Muhammad, litakuna minal mundharin, agar kamu bisa memberikan mundirin, memberikan peringatan. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril langsung ke dalam hatinya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran dauh dari Allah itu, yang menyampaikan, yang tugasnya menyampaikan, menurunkan ke dalam hatinya Kanjeng Nabi Muhammad adalah Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Al-Quran itu langsung diturunkan kepada hatinya Kanjeng Nabi Muhammad, langsung didauhkan ke dalam hatinya Kanjeng Nabi Muhammad. Hati itu tergantung isinya. Hati itu adalah wadah. Jadi kalau hati itu diisi dengan kebaikan, maka tingkah laku kita, perbuatan kita akan baik pula. Namun apabila hati itu diisi dengan keburukan, kejelekan, maka kelakuan kita, perbuatan kita juga akan jelek, akan juga. Jadi perbuatan kita, ucapan kita, itulah cerminan hati kita. Jadi kalau kita mau mengetahui hati seseorang, cukup kita melihat perbuatannya dan pembicaraannya, ucapan dari lisannya, dan juga kelakuannya. Itulah yang mencerminkan hati dari seseorang. Al-Quran ini diturunkan langsung ke dalam hatinya Kanjeng Nabi Muhammad perantara malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran langsung dimasukkan ke dalam hati, dawuh langsung diturunkan ke dalam hati. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad tugasnya adalah sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat ke sekalian alam. Itulah tugasnya Kanjeng Nabi. Karena dia mempunyai Al-Quran, beliau mempunyai Al-Quran yang langsung diturunkan ke dalam hatinya Kanjeng Nabi oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk dijadikan sebagai peringatan bagi seluruh alam. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang mubin, yang jelas, yang mudah untuk dipelajari. Jadi bahasa Arab itu kosakatanya luar biasa banyaknya dan gampang untuk dipelajari. Sulit ya Pak untuk belajar Arab, bahasa Arab bukan sulit, kitanya yang males ya. Lebih mudah dari kita belajar bahasa Inggris. Kok merasa kesulitan? Karena kitanya yang males, yang nggak mau belajar. Wa innahu lafi zuburil awwalin, dan sesungguhnya Al-Quran itu berada di kitab-kitab sebelumnya, terdapat di kitab-kitab sebelumnya. Makanya Al-Quran ini adalah sebagai penyempurna untuk
kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat, Zabur, Injil. Itu disempurnakan, jadilah Al-Quranul Karim. Jadi makanya Al-Quran ini ada di Injil, ada tentang Nabi Isa, ada tentang Nabi Daud, ada. Kalau di Injil namanya David, kalau di Al-Quran karena bahasa Arab namanya Daud. Namun kalau di Injil itu David. Kalau di sini Jibril, kalau di sana Gabriel. Itu beda-beda ya. Kalau di sini Yusuf, di sana Yosef. Jadi kita harus yakini betul-betul, karena Al-Quran ini adalah petunjuk, Al-Quran ini adalah Al-Hadi, Al-Quran ini juga As-Sifa, Al-Quran ini juga dijuluki Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang benar dan yang salah. Terus sebagai Al-Hadi juga ditunjuki kita, kalau yang salah tinggalkan, yang benar kita lakukan. As-Sifa adalah penyembuh bagi penyakit hati. Jadi sering-seringlah kita baca Al-Quran, karena besok tatkala kita di yaumil kiamah, Al-Quran akan datang bagi mereka yang menjadi sahabatnya. Jadi Al-Quran datang mensyafaati bagi para sahabatnya. Siapa? Yang sering membaca Al-Quran, sering mengaji Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mulia, kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, sering-seringlah kita membaca Al-Quran. Pahami Al-Quran, setelah paham kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita insya Allah akan mulia di dunia dan mulia di akhirat. Selamat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma